Serat Minaklare karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-20. Putri Medhayin Ratna Dewi Muninggar. Sang Maharaja Prabu Nusirwan dan rombongan telah sampai di kota. Sang raja segera masuk di istana diiringi para punggawa. Para prajurit istirahat di lorong istana. Istana Raja Medhayin begitu besar. Ada 2000 lorong yang masing-masing selebar 2 kali lepasan anak panah. Sang raja sudah bertakhta di singgasana emas yang dibawa Raden Ambyah, singgasana yang lama hilang. Prabu Nusirwan sedikit bingung menempatkan Raden Ambyah. Sang raja bertanya kepada Panembahan Betal Jemur, "Bapak, sebaiknya Ambyah duduk di mana?" Panembahan berkata, "Terserah Paduka saja." Sang raja berkata, "Bapak, aku sedikit kerepotan menempatkannya. Kalau aku tempatkan bersama para raja, sungguh dia bukan seorang raja. Kalau aku tempatkan bersama para adipati, dia seorang panglima besar yang para raja saja tunduk. Rasanya juga tidak adil baginya." Panembahan berkata, "Benar yang Paduka katakan." Sang raja berkata kepada Ambyah, "Hei Ambyah, duduklah di kursi yang kosong itu. Yang punya sedang tidak ada." Raden Ambyah menyembah lalu duduk di deretan para raja. Jamuan segera dikeluarkan. Aneka hidangan keluar dalam nampan-nampan yang indah. Sang raja dan para punggawa bersantap bersama dengan meriah. Setelah bersantap lalu keluar beraneka minuman dalam cangkir emas. Umarmoyo mengambil salah satu cangkir dan meminum airnya. Lalu dengan cekatan tangannya menilap cangkir emas itu. Si pelayan melihat lalu memeriksa baju Umarmoyo. Walau Umarmoyo sudah menghindar, tak urung ketahuan menggimpul cangkir di balik bajunya. Sang raja yang melihat ulah Umarmoyo tertawa. "Umarmoyo, untuk apa kau sembunyikan cangkir emas itu?" tanya sang raja. Umarmoyo hanya menyembah sambil tersenyum. Raden Ambyah sangat malu. Sang raja berkata, "Patih, tempatkan pasukan Mekah ke pondok-pondok mereka." Patih Batak berkata, "Sudah hamba siapkan." Sang raja berkata lagi, "Bawalah mereka segera ke pondok masing-masing. Mereka baru saja menempuh perjalanan jauh. Biarkan istirahat dahulu." Patih Batak menyembah lalu memberi petunjuk kepada para penjaga agar membawa prajurit Arab ke pondokannya. Sementara yang dipakai adalah pondok Raja Dara. Tempatnya cukup untuk menampung pasukan dari pusar bumi. Alkisah, selain 3 orang putra yang sudah disebut di depan, Raja Medhayin mempunyai 2 orang putra perempuan. Yang sulung bernama Dewi Muninggar dan yang bungsu bernama Dewi Marpinjun. Usia Dewi Muninggar sudah menjelang masa birahi. Kecantikannya sudah terlihat memancar. Pesonanya membuat banyak raja ingin mendekat. Namun sang Dewi belum mau berumah tangga. Keinginannya adalah bersuami dengan seorang panglima perang yang tangguh. Maka ketika terdengar kabar bahwa sang ayah baru saja menjemput kesatria dari tanah Arab, hati sang Dewi diliputi rasa penasaran. Sang Dewi bertanya kepada para pengasuh, "Siapakah di antara kalian yang kemarin menyaksikan ayahanda menjemput kesatria dari Mekah? Apakah dia sungguh tampan dan perwira hingga sampai berlagak? Sekali dipanggil tidak mau datang, malah menggunduli para utusan. Apakah dia tidak mendengar kebesaran nama ayahanda Prabu? Apakah dia bosan hidup hingga berani menantang Medhayin? Kabarnya dia sudah menaklukkan banyak raja. Mengapa tidak mau menjadi raja di tanah Arab? Kabarnya dia hanya anak seorang kepala desa di Arab." Seorang pengasuh bernama Nyai Sagolo berkata, "Hamba kemarin hanya menyaksikan ketika utusan dari Arab itu datang membawa binatang wabru. Kabarnya kesatria Arab yang masyhur dengan julukan Wong Agung Jayangrono itu mengutus seorang kesatria bernama Arya Maktal untuk mempersembahkan wabru kepada ayah Paduka. Waktu di balik pertemuan, Arya Maktal ditantang oleh kesatria Irjan untuk beradu panah. Raden Maktal menang setelah anak panahnya berhasil menembus 7 perisai. Ayah Paduka lalu memberi hadiah baju yang dikenakan saat itu.
Sang Dewi tersenyum dan berkata, "Yang engkau saksikan itu hanya seorang utusan?" Nyai Sagala berkata, "Benar Paduka, dia masyhur dengan julukan Wong Agung Parangtejo, seorang kesatria Ngalabani yang sudah dianggap saudara oleh Klono Jayengrono." Sang Dewi berkata lagi, "Panggillah salah satu pelayan ayahanda yang kemarin ikut pertemuan. Aku ingin bertanya tentang kesatria Arab itu." Nyai Sagala menyembah dan segera berangkat. Tidak lama datang lagi membawa pelayan wanita dari istana sang raja. Sang Dewi Retno Muninggar bertanya, "Bibi, ceritakan tentang kesatria Arab yang kemarin dijemput ayahanda." Si pelayan berkata, "Benar, hamba ikut menyaksikan kedatangan kesatria dari tanah Arab itu. Sungguh benar dia seorang perwira tangguh. Ketika diadu ketangkasan berkuda dengan Raja Karun, si Raja Karun tertinggal sampai sejauh 3 lepasan anak panah. Selain perkasa, dia juga tampan dan rupawan. Perilakunya serba pantas, berbudi mulia dan pembawaannya tenang. Dari seluruh punggawa di Medayin, tidak ada seorang yang begitu berwibawa seperti itu. Bahkan ketika hanya diam pun wajahnya tampak berseri. Dia tidak banyak bicara, tapi menyelesaikan masalah. Binatang wabru yang selama ini sulit diberantas punggawa Medayin, konon diselesaikan olehnya hanya dengan sekali pukul. Yang mengirankan para kesatria Arab yang tangguh dan punya banyak prajurit pun tunduk dan patuh kepada Sang Klono Jayengrono, seperti Arya Maktal dari Ngalabani dan Raden Tohkaran dari Ngabesi. Juga Raja Besar Prabu Umarmadi yang punya 2 juta prajurit. Dia sungguh kesatria yang mampu merengkuh bawahan. Segala watak bahkan dapat dia asuh dengan tunduk. Arya Maktal dan Raden Tohkaran pembawaannya sangat serius dan tidak pernah main-main. Namun 2 punggawa lain, Raden Umarmoyo dan Prabu Umarmadi, tingkahnya jenaka dan suka sembrono. Tapi mereka semua dapat patuh di hadapan sang kesatria Ambyah. Banyak lagi yang dikatakan bibi pelayan istana, membuat hati Dewi Retno Muninggar semakin penasaran. Dalam hati Sang Dewi sudah tumbuh bibit-bibit cinta. Selama mendengarkan cerita, Sang Dewi senyum-senyum sendiri. Hatinya berharap banyak kepada kesatria Klono Jayengrono. Lelaki seperti itulah yang selama ini dia impikan. Sang Dewi berkata, "Hei pelayan, ambilkan uang 300 dinar. Aku ingin memberi hadiah kepada si bibi ini atas ceritanya." Pelayan segera mengambil uang 300 dinar. Setelah diaturkan kepada sang putri, segera diberikan kepada bibi pelayan dari istana. Si bibi kegirangan mendapat rezeki nomplok yang tak disangka datangnya. Bibi pelayan sudah lengser. Sang Ratna Dewi Muninggar masuk ke kamar dan menjatuhkan tubuhnya ke atas peraduan. Tanpa terasa air mata berlinang. Hatinya dipenuhi kerinduan terhadap kesatria agung dari Mekah yang belum pernah dilihatnya. Basah bantal guling oleh air mata Sang Dewi. Hatinya berharap sang kesatria kerasan di Medayin, sehingga ada kesempatan baginya untuk bertemu. Keesokan harinya Sang Dewi bangun kesiangan. Semalaman tak bisa tidur. Yang dalam angan hanya kesatria Mekah yang baru datang. Seperti kena guna-guna, Sang Dewi sakit asmara. Tak hendak makan dan tak dapat tidur. Ingin rasanya segera menghadap sang ayah, memohon agar si kesatria Mekah dihukum atas kelancangannya dulu. Bukan hukuman penjara, tapi hukuman diberi putri sang raja. Namun Sang Dewi segera sadar. Hasrat yang begitu membara tak elok diperlihatkan.